Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang baru, 22 Agustus tahun 2021, dan kita akan mendengarkan renungan harian atau renungan pagi kita pada hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus menuntun kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menghidupkan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini Minggu 22 Agustus 2021 dengan judul Salib menolong kita mengerti alam. Salib menolong kita mengerti alam. Dan ayat inti kita Mazmur 92 ayat 5. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu akan bersorak-sorai. Sekali lagi Mazmur 92 ayat 5. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Sekarang ini manusia tidak dapat dari diri sendiri membaca dengan benar pengajaran alam, kecuali dibimbing oleh hikmat ilahi. Ia meninggikan alam dan hukum-hukum alam di atas Tuhannya alam itu. Inilah sebabnya mengapa gagasan manusia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan seringkali bertentangan dengan pengajaran firman Allah. Tetapi bagi mereka yang menerima terang kehidupan Kristus, alam kembali diterangi. Dalam cahaya yang bersinar dari salib, kita dapat dengan tepat menafsirkan pengajaran alam. Dalam rencana penebusan ada misteri yang tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia, hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh kebijaksanaan manusia. Tetapi alam dapat mengajar kita banyak tentang misteri kesalehan. Kemudian, biarkan pikiran kaum muda sejauh mungkin belajar dari buku alam. Setiap semak, setiap pohon yang menghasilkan buah, semua tumbuh-tumbuhan diberikan untuk kepentingan kita. Misteri kerajaan Allah harus dibaca dalam pertumbuhan benih. Tuhan merancang bahwa alam seharusnya sebagai buku pelajaran bagi manusia untuk membimbingnya dari jalan ketidaktaatan kembali kepada Allah. Diperlukan penelitian yang mendalam tentang alam di bawah bimbingan Roh Kudus. Tuhan memberikan sasaran pelajaran untuk diteliti. Dia membuat kebenaran-kebenaran kudus dapat dipahami. Pikiran manusia melalui hal-hal yang paling sederhana dari alam. Sinar matahari, setiap potongan makanan, atau setetes air adalah karunia yang menebus dan memohon bersama dengan orang berdosa untuk diperdamaikan dengan Allah. Matahari dan bulan diciptakan olehnya. Tidak ada bintang yang memperindah surga yang tidak dibuat. Tidak ada bahan makanan di atas meja kita yang Dia tidak sediakan untuk makanan kita. Cap dan tulisan Allah ada di atas semuanya. Segala sesuatu dimasukkan dan dipasok secara melimpah kepada manusia melalui satu-satunya karunia yang tak terkatakan, yakni Anak Allah yang tunggal. Jadi saudara, bahkan ketika Yesus mati tidak hanya menebus kita dari dosa, tetapi Dia akan memperbaiki semua yang berkaitan dengan kehidupan di sekitar kita, alam di sekitar kita. Artinya bahwa ketika Yesus mati untuk kita, Dia menyediakan kembali segala sesuatu untuk kita. Kalau dosa memisahkan kita dari Allah dan kemudian merusak alam, merusak bumi yang telah diciptakan oleh Allah, maka pada suatu saat, oleh karena penebusan Yesus di kayu salib, suatu saat ketika bumi ini dibaharui kembali dalam Wahyu pasal 22, 21 dan pasal 22, maka kita kembali akan menikmati alam yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Hari ini saudara, kita bersyukur kalau kita boleh menarik nafas, menghirup udara yang segar, kemudian kita boleh menikmati semua berkat alam di sekitar kita, bahkan makanan yang kita makan itu karena Yesus, karena penebusan Yesus, karena berkat Allah yang Dia curahkan untuk kita. Kalau tidak ada penebusan Yesus, tidak ada jaminan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita sepanjang hari ini, dan saya rindu berdoa untuk saudara.
Apapun pergumulan saudara pada hari ini yang saudara akan hadapi, baik pergumulan setiap hari mengenai kebutuhan makanan, kebutuhan keuangan, kebutuhan kesehatan, kita akan doakan di pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah belajar firman-Mu. Terima kasih pekabaran yang indah hari ini, bahwa penebusan Yesus Kristus mengembalikan kembali bumi yang pernah diciptakan dulu, yang penuh dengan keindahan alam, yang telah dirusakkan oleh dosa, kembali diciptakan dengan baru, dan boleh kami nikmati kelak pada Yesus datang pada kali kedua. Pada saat ini meteraikan firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk pendengar di mana saja berada, dalam setiap kebutuhan mereka, baik kebutuhan makanan, minuman, kebutuhan pakaian, kebutuhan rumah, kebutuhan keuangan, dalam hal ekonomi, dalam pendidikan anak-anak, bahkan kebutuhan kesehatan. Apabila ada yang dalam keadaan sakit, sakit apa saja termasuk yang dalam perawatan, dalam isoman, dalam sakit COVID yang dihadapi, Tuhan kiranya akan memberkati, Tuhan kiranya akan menjamah. Sehingga dengan demikian, ketika kesehatan dikaruniakan, dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa untuk pemerintah kami, baik dari presiden sampai ke semua jajaran pemerintahan, semua kepala-kepala bagian, semua menteri-menteri, bahkan kepada gubernur dan semua jajarannya, wali kota, semua jajarannya, bupati bersama jajarannya, sampai kepada distrik atau kecamatan, kampung-kampung, kelurahan-kelurahan. Tuhan memberkati, pelihara semua. Hamba juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani umat-Mu di mana saja berada. Biarlah doa-doa dipanjatkan, kami semua ketika COVID ini terus ada dengan kehidupan kami diluputkan dari semuanya. Dan nama Tuhan dimuliakan selalu. Inilah doa kami, berkati kami sekali lagi sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran firman Tuhan kita untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.